Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat dong? Nah, jangan lupa ya untuk tetap bersemangat belajar di hari ini. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai karya ilmiah. Sudah ada yang tahu belum apa itu karya ilmiah? Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, kalian simak dengan baik-baik video ini ya. Dan Ibu juga berharap setelah kalian menyimak video ini dengan baik, kalian dapat memahami materinya dan juga Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan setelah berdoa nanti, dipersilahkan kalian semua untuk mengisi presensi pada link yang telah Ibu persiapkan dan juga sudah Ibu kirim di grup kelas. Oke, baik, berdoa dipersilahkan. Baik, kita langsung mulai saja pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan menerangkan lebih lanjut mengenai karya ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah menjelaskan sedikit apa itu karya ilmiah. Nah, untuk kali ini kita akan mengulas lebih lanjut tentang karya ilmiah itu. Oke, langsung aja kita mulai. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan atau sains dan juga teknologi yang berbentuk ilmiah. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan dengan data dan juga fakta. Nah, bentuk karya ilmiah sendiri itu ada banyak. Ada seperti karya ilmiah remaja, karya ilmiah populer, karya ilmiah artikel atau jurnal, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Ada juga seperti laporan riset. Nah, untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi, kalian semua belum sampai pada tahap itu. Karena itu nanti skripsi akan digunakan pada jenjang berikutnya di strata 1 atau S1 di perguruan tinggi. Tesis juga nanti di perguruan tinggi di S2 dan juga disertasi akan digunakan di S3 juga di perguruan tinggi. Sebuah karya ilmiah bertujuan untuk mengenalkan suatu pengetahuan kepada masyarakat. Karya ilmiah itu berisi mengenai pembahasan masalah yang faktual, logis, objektif, yang mudah dipahami. Dan langkah awal yang dilakukan untuk menulis karya ilmiah adalah pertama yaitu merumuskan masalah dulu ya apa yang akan kita bahas dalam karya ilmiah tersebut. Nah, pada karya ilmiah itu ada struktur bagian-bagian. Nah, struktur bagiannya itu ada 3. Yang pertama adalah bagian awal, yang kedua bagian inti, dan ketiga adalah bagian akhir, bagian penutup. Pada bagian awal ini itu berisi satu adalah judul. Judul dari karya ilmiah itu sendiri. Seperti contohnya analisis bahasa pada pembelajaran apa, seperti itu. Nah, dan yang kedua itu adalah nama. Nama di sini itu adalah nama dari penulis karya ilmiah tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah abstrak. Abstrak di sini berisi seperti tujuan penelitian yang dilakukan itu apa, terus pakai metode apa, terus dari hasil pembahasannya itu apa. Dan jadi abstrak itu adalah seperti kesimpulan tapi yang ditaruh di bagian awal seperti itu.
Bagian selanjutnya pada bagian 2, yaitu pada bagian inti, itu berisi satu pendahuluan, yang pendahuluan ini bisa dibilang seperti latar belakang. Dan yang kedua itu ada kajian teoritis. Kajian teoritis itu adalah kajian teori. Teori apa yang kalian gunakan untuk penelitian yang kalian lakukan dalam karya ilmiah ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian itu adalah bagaimana cara kalian dalam penelitian ini. Metodenya itu seperti kalau kita meneliti novel. Novel itu kita menelitinya dengan cara pertama, pastinya kita membaca novel. Kita cari kata-kata atau kalimat atau hal yang akan kita bahas dalam penelitian tersebut. Itu apa? Kita bisa catat, kita bisa garis bawahi, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini adalah isi dari penelitian kalian. Itu. Nah, dan bagian yang ketiga, yaitu bagian yang terakhir, ini ada dua, yaitu pertama, itu adalah kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya itu, kalian bisa mengisi dengan hasil dari pembahasan tersebut, kalian simpulkan. Penelitian yang kalian lakukan itu kalian simpulkan di bagian kesimpulan yang terakhir itu. Dan juga untuk saran, kalian bisa mengisi saran apa yang tepat untuk penelitian kalian ini kalau nanti dibaca oleh masyarakat luar, seperti itu. Dan juga ada bagian lampiran. Nah, lampiran ini bersifat opsional. Kalian bisa melampirkan seperti dokumentasi atau lembar-lembar yang kalian gunakan dalam penelitian itu, kalian bisa lampirkan di bagian lampiran. Tapi untuk bagian lampiran ini boleh ada dan boleh tidak. Baiklah, hari ini kita telah selesai belajar tentang karya ilmiah. Kita sudah memahami apa saja bagian-bagian yang ada dalam sebuah karya ilmiah. Nah, agar kalian lebih memahami lebih detail lagi, kalian bisa berlatih untuk membuat sebuah karya ilmiah. Kalian bisa berkelompok dengan teman sekelas kalian dengan 3 anggota kelompok. Nah, setelah itu lakukan penelitian terhadap flora atau fauna, dan setelah kalian melakukan penelitian tersebut, kalian bisa buat karya ilmiah dengan hasil penelitian yang telah kalian lakukan. Nah, terima kasih karena kalian telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.